Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang, sahabat riadoh, gimana hari ini masih tetap semangat kan untuk riadohnya? Aku harap masih tetap ya. Jangan sampai kalah sama rasa malas. Jangan sampai kalah sama rasa bosan. Kalau nggak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi ada kesempatan untuk riadoh? Yap, seperti judul, aku di sini bakalan ngasih beberapa ide untuk sedekah subuh dan ide ini dikhususkan buat kalian yang merasa punya gaji pas-pasan atau masih seorang siswa atau bisa juga adik-adik yang masih sekolah ya, karena kemarin ada beberapa yang request, Kak, kalau seandainya kita masih pelajar gimana ya caranya sedekah? Kan kita nggak punya uang sendiri, kita masih minta uangnya sama orang tua, masih mengandalkan orang tua. Nah itu gimana, Kak? Terus ada lagi yang tanya, Kak, gimana ya caranya sedekah di saat kita itu punya gajinya pas-pasan aja? Kira-kira bisa nggak ya riadoh sedekah subuh? Nah, aku harap setelah nonton video podcast ini nggak ada alasan lagi gaji pas-pasan atau nggak ada uang buat sedekah, atau bisa juga karena masih pelajar, Kak, nggak bisa sedekah subuh kayak gitu ya. Spesial untuk video ini aku bakal ngasih beberapa ide kreatif sedekah subuh yang bisa kalian praktekin sehari-hari ya di rumah. Ide kreatif yang pertama, ini khususnya untuk para pelajar ya. Nah, biasanya kalian yang sering banget bontot atau bawa nasi ke sekolah, nah itu bisa disisakan sedikit aja atau 1 sendok aja atau 1 lauk aja untuk kucing kayak gitu ya. Jadi setiap subuh minta sama orang tua disiapkan lebih awal, kalau bisa setelah sholat subuh, setelah itu kalian taruh di depan rumah. Atau bisa juga kalau sedekahnya nggak mau sedekah subuh, kalian minta dibuatin 2 bungkus nasi ke orang tua kalian, minta bilang aja pingin sedekah kayak gitu ya. Insya Allah kalau orang tua ngeliat anaknya yang ingin belajar sedekah subuh ataupun sedekah hari-hari ya, di luar sedekah subuh, itu bakalan seneng kayak gitu. Nggak harus nasi bungkus yang mewah, cukup sesuaikan dengan apa yang kamu bawa ke sekolah kayak gitu ya. Setelah itu kamu kasihkan aja ke teman sekelas kamu atau orang-orang yang ada di jalan yang kamu rasa pantas menerima sedekah nasi bungkus kamu. Aku ulang lagi, kalau mau ikutan sedekah subuh, sisakan nasi bontot kalian di saat subuh, terus taruh di depan rumah, kasihkan ke kucing yang lewat di situ. Atau bisa juga kalau di luar sedekah subuh, kalian bisa kasihkan ke teman sekelas kalian atau orang-orang di pinggir jalan. Tips yang kedua adalah bantu orang tua waktu subuh. Di waktu subuh, misal ya orang tua kalian itu jualan kayak gitu, atau orang tua yang nggak jualan atau kerja di kantor, kalian bantu bersihkan motornya di waktu subuh kayak gitu ya, atau ngelap-ngelap kaca rumah, atau bisa juga bersihin rumah di waktu subuh setelah sholat subuh langsung beres-beres rumah. Nah itu juga termasuk sedekah subuh loh teman-teman, karena yang namanya sedekah itu nggak harus dengan uang, tapi dengan perbuatan baik itu juga bisa. Perbuatan baik maksudnya gimana, Kak? Ya dengan tenaga. Kalau seandainya orang tua biasanya punya rutinitas setiap pagi itu bersihin rumah, mulai besok coba aja kalian ganti tugas orang tua atau ibu bapak kita buat bersihin rumah kayak gitu ya. Nggak ada salahnya, hitung-hitung juga sedekah subuh. Kalau tips yang kedua ini, aku yakin ini nggak berat ya, karena cuman buat nyapu rumah, apa susahnya kayak gitu ya. Hitung-hitung untuk sedekah subuh, kalian juga bisa makin disayang sama orang tua. Nah, kalau itu untuk pelajar, Kak. Kalau seandainya kita ini seorang mahasiswa yang ngekos di rumah orang kayak gitu tuh gimana? Ya sama aja, kalian coba aja pakai ide ini buat bantu-bantu ibu kos nyapu rumah kayak gitu ya. Nyapu ya, kalau nggak mau nyapu rumah minimal sapu aja deh ruangan kalian atau kamar kalian kayak gitu. Nah itu juga termasuk dalam sedekah subuh. Terus kalau yang sudah berumah tangga gimana, Kak? Yang punya anak misal, nah itu lebih banyak lagi nih kesempatan untuk bersedekah di
waktu subuh. Misal ya nyiapin baju kerja suami di waktu subuh. Ide kreatif sedekah subuh selanjutnya adalah membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Benar, membaca Al-Quran itu juga termasuk dalam sedekah subuh, seperti wiritan, seperti sholawatan, zikir-zikir yang lain, atau amalan-amalan ibadah lain itu juga termasuk dalam sedekah ya teman-teman. Kalau seandainya semuanya dilakukan di waktu subuh, bisa juga masuk dalam sedekah subuh. Tips selanjutnya adalah menyiram tanaman. Nah, buat kalian yang punya tanaman di rumah, entah tanaman apapun itu yang ada di sekitar rumah, coba deh kalian bantu siram-siram kayak gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam sedekah subuh, memberi makanan makhluk Allah yang lain. Ya, hitung-hitung menghirup udara segar, itu juga kita juga dapat keutamaan dalam sedekah subuh. Tips selanjutnya, nah, ini relate banget sama kalian yang suka main sosmed daripada kepo-kepoin artis-artis nggak jelas, kepoin akun-akun gosip setelah sholat subuh ya, karena kebanyakan setelah sholat subuh itu kan kita senggang, jadi ada banyak waktu buat scroll-scroll sosial media atau scroll-scroll TikTok. Nah, agar scrollan kalian itu berubah menjadi sedekah subuh, buatlah suatu konten yang positif yang mengingatkan ya ke amalan-amalan ibadah. Misal posting sesuatu tentang amalan, posting tentang sesuatu yang mengingatkan kita untuk sholat dan lain-lain, dan itu juga termasuk dalam sedekah subuh. Gimana untuk ide sedekah subuh yang ini? Aku yakin satu di antara kalian pasti punya kebiasaan scroll setelah sholat subuh, termasuk aku sih kadang. Nah, daripada nggak berpahala sama sekali, ya kenapa nggak kita gunakan untuk sesuatu yang positif dan bermanfaat. Nah, Kak, itu kan untuk sedekah subuh yang nggak mengeluarkan uang ya. Sedekah subuh yang berhubungan dengan perbuatan baik atau tenaga atau amalan ibadah. Sedangkan aku pingin tuh, Kak, sedekah subuh maintain, tapi sedekah yang ngeluarin duit. Tapi aku sekarang nggak ada duit, gimana dong, Kak? Jadi gini, misal ya kalian punya uang berapapun itu, terus kita beli-beli di warung, di supermarket atau apa kayak gitu, pasti kan ada ya kembalian recehan. Nah, daripada recehan itu nggak bermanfaat sama sekali, karena yang namanya recehan pastinya sedikit ya, paling ya berapa sih? Mending langsung aja kalian kumpulin dan nanti setelah subuh atau sebelum sholat subuh kalian masukin aja. Aku yakin kalau seandainya cuman uang recehan nggak bakalan berat sama sekali ya maksudnya dimasukin ke celengan sedekah subuh. Beda lagi kalau uang lembaran kayak gitu ya, apalagi 5.000 mungkin ada sedikit beratnya. 5.000 wah masih bisa nih dibeliin makanan goceng kayak gitu ya, atau makanan apalah masih bisa. Tapi kalau 500 rupiah, 1.000 rupiah, mau beli permen pun masih kurang kayak gitu ya. Nah, itu aja dimasukin, dikumpulin, dimasukkan celengan, dan bisa kalian bongkar kalau sudah penuh, atau dengan jangka waktu 1 minggu atau berapa gitu kalian bongkar, terus udah deh kalian sedekahkan ke masjid terdekat. Tips terakhir, untuk bisa sedekah subuh dengan gajian yang pas-pasan. Nah, biasanya teman-teman yang karyawan itu kayaknya kan di awal bulan ya. Sama aku juga gitu. Nah, kalau pas waktu kita lagi banyak-banyaknya duit, minimal 50.000 lah kalian langsung sisihkan. Kalau terasa berat 50.000, langsung aja sisihkan 30.000. Kemudian uang 30.000 kalian tuker tuh jadi 1.000-an. Nah, setiap hari 1.000-an itu kalian masukin sedekah subuh ke celengan. Besoknya masukkan lagi 1.000, masukkan lagi 1.000 kayak gitu. Jadi kalau sudah pertengahan bulan itu nggak kehabisan uang karena uang sedekah subuh sudah kita amankan terlebih dahulu. Masa sih uang 30.000 masih mau diambil juga buat keperluan? Aku yakin kalau seandainya kalian mengutamakan untuk sedekah,
Kebutuhan kalian dalam 1 bulan itu nggak mungkin kekurangan. Insya Allah, Allah akan bantu, Allah akan tolong dengan caranya sendiri. Intinya yakin sama niat buat sedekah subuh. Atau bisa juga pakai trik ini, kalau kalian masih takut ya uang sedekah subuhnya diambil di pertengahan bulan, uang 15.000 diambil di pertengahan bulan, ya ampun. Ya udah, kalian di awal bulan tuh uang 30.000 tadi itu kalian belikan makanan kucing, kayak apa ya, biskuitnya kucing gitu loh. Nah, biasanya aku beli tuh harganya cuma 14 ribuan. Nggak tahu ya kalau di tempat kalian. Nah, nanti beli aja 2 pak. Nah, itu setiap pagi kalian kasihkan ke kucing. Yang nggak punya kucing, udah taruh aja di depan rumah kayak gitu. Insya Allah nanti bakalan ada kucing yang lewat, yang bakal makan sedekahnya kamu itu. Kan kalau sudah kebeli sama makanan kucing, nggak mungkin kan kalian di pertengahan bulan kurang uangnya kayak gitu, terus bokek makan makanan kucing, kan nggak mungkin banget kan. Insya Allah dengan cara seperti ini kalian bisa bersedekah subuh dengan gaji pas-pasan. Tapi jangan sampai ya, karena sudah aku kasih beberapa ide untuk sedekah subuh yang mengeluarkan sedikit minim uang kayak gitu ya. Terus ini dijadikan alibi atau alasan buat kalian gak mau mengeluarkan uang buat sedekah. Misal kayak gini nih, kalian udah punya uang, terus mau sedekah. Ya udahlah ya, nggak usah sedekah. Toh aku juga udah ngasih makanan kucing. Toh aku juga udah beres-beres bantuin orang tua. Toh aku juga udah mempersiapkan kebutuhan suami. Bu itu udah termasuk sedekah subuh. Jadi untuk sedekahnya itu aja, nggak perlu ngeluarin duit untuk sedekah. Jangan sampai ya, karena secara nggak langsung itu akan membentuk mental kalian, mindset kalian menjadi orang yang pelit. Padahal yang namanya sedekah subuh itu nggak disesuaikan sama kondisi ya. Entah kalian itu mau orang yang fakir, orang yang kaya raya, sebenarnya bisa-bisa aja untuk sedekah. Coba deh sekali-sekali meskipun pakai ide-ide kreatif yang udah tadi aku sebutkan, nyoba sedekah jor-joran, nyoba sedekah pol-polan, nyoba sedekah brutal. Kalian sekali-sekali harus nyoba sedekah di waktu sempit, di waktu gajian pas-pasan, tapi sedekahnya bukan main kayak gitu. Dan rasakan dahsyatnya seperti apa, rasakan apa sih yang ada di hati kalian saat itu. Dan aku percaya kalau kalian sudah pernah nyoba minimal 1 kali aja dalam hidup kalian bakal ketagihan. Karena aku sudah pernah nyoba di waktu aku nggak ada uang kayak gitu. Terus aku beranikan diri langsung sedekah 500.000 sama pemulung yang ada di sekitaran rumahku. Dan ternyata alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Allah ganti berkali-kali lipat dari uang yang aku kasih atau yang aku sedekahkan kayak gitu ya. Dan itu yang membuat aku semakin yakin sedekah itu nggak pernah membuat kita jatuh miskin ataupun kekurangan. Sekali-kali gitu ya nyoba punya mindset kaya. Mungkin saat ini kita gajinya pas-pasan, tapi pas waktu sedekah subuh kita lupa kalau sekarang gitu kita nggak ada uang. Jadi kita nggak mikir 2 kali buat sedekah berapapun, 100.000, 200.000, langsung aja kasih. Toh paling yo besok-besoknya cuman nggak makan aja. Toh juga kita nggak bakalan bangkrut amat. Palingan besoknya cuman makan mie doang, ya nggak masalah. Jelek-jeleknya paling juga nggak makan, ya udah. Kalau nggak makan langsung aja diniatkan untuk puasa sunnah sekalian. Jangan sampai kita tuh seringnya punya mental miskin kayak gitu ya, di mana-mana kayak kekurangan aja, mau sedekah ini aja kurang, mau sedekah itu aja kita ngerasa kurang. Soalnya kalau sudah mental miskin itu bakalan susah ya. Kita mau sekaya apapun, kita mau semiskin apapun, tetap aja ngerasa kurang. Misal sekarang kita banyak uang, terus mau sedekah, pas waktu subuh kita ngerasa pura-puranya nggak punya uang kayak gitu. Nah itu yang lebih parah sih. Saat sedekah subuh kita ngerasa miskin. Di luar itu kita oke-oke aja, mau beli baju ada uangnya, mau beli ini itu ada uangnya. Giliran suruh sedekah kita pelit banget. Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Aku yakin sahabat semua, para pejuang riyadoh,
nggak punya mental yang seperti ini. Ya udah, itu aja ide kreatif dari aku. Semoga mudah dipahami dan bisa dipraktekkan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalam.